Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh alam semesta. Selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre aksi fiksi ilmiah berjudul Moonfall. Hari itu sekelompok astronot dari pesawat Endeavour bernama Brian, Jocinda, dan Marcus sedang melakukan perawatan terhadap sebuah satelit yang ada di orbit bumi. Awalnya semuanya berjalan dengan baik, hingga tidak lama setelahnya, tiba-tiba pesawat mengalami gangguan elektromagnetik bersama dengan munculnya sebuah anomali berwarna gelap yang menghantam mereka. Dalam kejadian itu, Brian sempat berusaha untuk menyelamatkan Marcus, namun sayangnya dia gagal akibat tarikan dari tali pengaman yang terhubung dengan pesawat mereka yang terus berputar. Dengan susah payah, Brian berusaha masuk ke dalam pesawat di mana dia mendapati Jocinda yang sedang pingsan akibat kepalanya terbentur. Dan setelah menstabilkan pesawat, Brian sempat melihat keluar untuk mencari keberadaan Marcus. Akan tetapi, Marcus benar-benar telah menghilang. Tidak ada pilihan lain, Brian segera membawa pesawat Endeavour untuk kembali ke bumi dengan kendali manual. Sementara itu, anomali gelap yang telah menyerang para astronot kini telah sampai di bulan dan sedang melakukan sesuatu. Sayangnya nasib sial harus diterima oleh Brian yang justru diberhentikan secara sepihak oleh NASA karena dianggap telah dengan sengaja menggagalkan misi. Meskipun Brian sudah berusaha menceritakan semua kejadiannya, namun NASA sama sekali tidak mempercayainya. Terlebih lagi, Jocinda tidak bisa memberikan kesaksian yang bisa membantu Brian karena dia tidak sadarkan diri saat peristiwa itu terjadi. Yang pada akhirnya kejadian ini pun dinyatakan sebagai kesalahan manusia. Hal ini juga mempengaruhi rumah tangga Brian, di mana sang istri yang bernama Brenda memutuskan untuk berpisah, lalu menjalin hubungan dengan seorang pemilik showroom mobil bernama Tom beberapa bulan setelahnya. Dan bahkan anak Brian yang bernama Sonny juga ikut membenci Brian karena percaya dengan pihak NASA yang menganggap Brian telah gagal dalam misinya. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, di mana seorang pria tukang bersih-bersih bernama Casey terlihat sedang menyelinap masuk ke dalam ruangan seorang profesor. Casey menggunakan identitas dari profesor tersebut untuk meminta data orbit bulan dari seseorang yang dia hubungi. Setelahnya, Casey pergi untuk bekerja di sebuah restoran cepat saji. Di sanalah dia akhirnya menerima laporan tentang orbit bulan yang membuatnya benar-benar terkejut. Dia lantas menghubungi pihak NASA dan mengaku bernama Dr. Casey Houseman. Namun sayangnya nomor yang dia hubungi ternyata adalah nomor divisi merchandise-nya NASA yang tentunya tidak bisa tersambung kepada sang direktur NASA. Di sisi lain, Jocinda menerima kabar dari tempat dia bekerja mengenai adanya sebuah kejadian aneh. Maka dari itu dia pun bergegas untuk pergi ke kantornya dan sempat berpesan kepada Michelle yang merupakan mahasiswi pertukaran dan kebetulan tinggal di rumahnya untuk menjaga anaknya yang bernama Jimmy. Sesampainya di kantor NASA, Jocinda menerima informasi bahwa orbit bulan telah bergeser dan mulai mendekati bumi. Ditambah lagi, satelit mereka menemukan adanya sebuah gas yang keluar di salah satu kawah di bulan. Di saat yang sama, Casey masih terus berusaha untuk menghubungi direktur NASA, namun semua usahanya sia-sia. What would Elon do? Saat sedang berpikir, Casey melihat kucingnya yang buang air kecil sembarangan di sebuah koran. Dan ketika dia ingin membersihkannya, Casey menemukan sebuah artikel yang memberitakan tentang seorang mantan astronot bernama Brian yang akan memberi pelajaran di sebuah museum luar angkasa dalam peringatan Hari Astronot. Hal ini lantas memberi ide bagi Casey untuk pergi ke sana. Beruntungnya di sana Casey benar-benar bertemu dengan Brian dan langsung memberitahukannya tentang orbit bulan yang telah bergeser. Namun Brian justru menganggap Casey gila dan lantas meminta para security untuk mengusir Casey. Karena ini, Casey pun melempar kertas data orbit bulannya dengan harapan agar Brian mau membacanya. Akan tetapi Brian justru memunguti kertas tersebut untuk kemudian dibuang. Malam harinya ketika pulang, Brian menerima kabar dari Brenda yang mengatakan bahwa anak mereka sedang masuk TV karena menjadi tersangka atas aksi kebut di jalanan menggunakan mobil serta kepemilikan narkoba. Oleh karena itu, keesokan harinya Brian datang ke persidangan untuk membela Sonny. Namun karena Brian terus-terusan mengganggu persidangan itu, hakim pun memutuskan untuk menunda persidangan hingga minggu depan. Dan untuk sementara, Sonny harus tinggal di dalam penjara. Hal ini lantas membuat Brian kesal, namun dia juga berjanji kepada Sonny akan berusaha membebaskannya. Brian kemudian menghubungi Tom lalu menyalahkannya atas apa yang telah terjadi pada Sonny. Karena Tomlah yang memberi mobil sehingga Sonny jadi kebut-kebutan lalu ditangkap oleh polisi. Terlebih lagi, pengacara yang ditunjuk oleh Tom tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Casey terlihat sedang mendatangi sebuah panti jompo untuk menemui ibunya yang sedang menderita Alzheimer.
Dalam pembicaranya, Casey sempat mengungkapkan kekecewaannya karena tidak ada satupun orang yang mau mendengarkan penemuannya. Sang ibu kemudian memberikan pesan, jika begitu, buatlah orang-orang yang mendengarkannya. Pesan ini lantas memberi ide bagi Casey untuk menyebarkan berita tentang perubahan orbit bulan melalui Twitter serta websitenya. Sementara itu, di kantor NASA, Jacinda bersama pimpinan NASA sedang melihat simulasi perubahan orbit bulan yang semakin mendekat bumi. Dan nantinya setelah mengalami 3 kali putaran mengelilingi bumi pada ketinggian 17.000 km, diperkirakan akan terjadi daya tarik antar gravitasi yang menyebabkan permukaan bulan mulai pecah lalu menghujani bumi seperti meteor. Dan mereka memiliki waktu kurang lebih 3 minggu sebelum peristiwa tersebut terjadi. Ditambah lagi mereka mendapati adanya sebuah lubang besar yang muncul di salah satu kawah di bulan. Untuk itu, Jacinda lantas menyarankan agar mereka pergi ke bulan untuk memeriksa lubang tersebut dengan bantuan dari Badan Antariksa Eropa. Dan supaya informasi ini tidak bocor ke publik, sang pimpinan NASA meminta kepada seluruh kru yang bekerja untuk merahasiakan hal ini. Namun sayangnya, di saat yang sama, berita mengenai perubahan orbit bulan telah menjadi trending di Twitter sejak 2 menit yang lalu. Sementara itu, Brian masih berusaha untuk membebaskan anaknya dengan rencana menyuap sang hakim menggunakan uang yang akan dia dapatkan dari hasil penjualan mobilnya. Namun sang hakim menolak sebab dia berencana akan pergi jauh dari tempat ini karena merasa akan terjadi kekacauan besar yang disebabkan oleh kabar mengenai orbit bulan yang mendekati bumi. Di saat itu, Brian mendapati siaran televisi yang menayangkan tentang pimpinan NASA yang meminta kepada publik untuk tetap tenang tanpa memberitahukan yang sebenarnya. Hal ini membuat Jacinda menganggap bahwa sang pimpinan NASA telah menipu seluruh masyarakat. Sementara seharusnya mereka bekerja untuk kepentingan penduduk Amerika. Namun pimpinan NASA mengajukan Jacinda dan lantas pergi dari sana. Malam harinya, Tom yang sedang berada di rumah bersama kedua anaknya menghubungi Brenda untuk mengajaknya pergi berlindung ke pegunungan Alpen. Dan beberapa hari setelahnya, misi penerbangan ke bulan pun dilakukan atas kerjasama dari NASA serta Badan Antariksa Eropa dengan membawa 3 orang astronot. Dan tentu saja kekacauan akibat kepanikan massal pun terjadi, mulai dari panik buying atas bahan makanan, kemacetan panjang karena banyaknya orang yang bermigrasi ke tempat aman, hingga kerusuhan di mana-mana. Sementara itu, Brian yang sedang berada di rumahnya tanpa sengaja melihat sebuah siaran televisi yang membahas tentang adanya teori yang mengatakan bahwa selama ini bulan digerakkan oleh struktur raksasa yang mendapatkan tenaga dari bintang yang berada di inti bulan. Hal ini membuat Brian teringat akan teori dari Casey sebelumnya, yang membuat Brian lantas pergi ke museum untuk mencari berkas file milik Casey yang sebelumnya dia buang. Dengan bantuan dari seorang satpam, Brian pun menemukan berkas tersebut, dan melalui alamat website yang tertera, Brian menemukan rekaman video dari Casey yang mengajak orang-orang untuk datang ke tempatnya guna membahas solusi orbit bulan yang berubah. LA Palm Hotel today 1800 free bagels. Sesampainya di tempat perkumpulan Casey, Brian segera mempertanyakan tentang bagaimana Casey bisa mengetahui hal ini bahkan sebelum NASA mengetahuinya. Casey kemudian menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun dia mempelajari planet-planet yang jauh untuk mencari sebuah megastruktur yang mengorbit. Yang secara mengejutkannya, megastruktur yang dia temukan adalah bulan. Hal ini mengacu pada teori bernama Dyson Sphere, di mana setiap megastruktur memiliki cangkang kaku yang dibangun di sekitar inti daya, yang menjelaskan bahwa sesuatu sedang terjadi kepada apa yang ada di dalam bulan, yang menyebabkan bulan berbelok hingga keluar dari jalurnya. Why'd you come here if you're not going to believe me? Because I know what it's like to try to tell people something and have no one listen. Sementara itu, para astronot yang dikirim akhirnya sampai di bulan dan langsung menurunkan sebuah alat pelacak ke dalam lubang besar. Namun setelah menyentuh kedalaman 25 km, tiba-tiba alat tersebut bergerak kembali ke atas dengan sendirinya. Di saat yang sama, tim NASA mendeteksi bahwa bulan sedang membenarkan orbitnya sendiri. Namun perhatian mereka segera teralihkan dengan munculnya anomali gelap yang muncul dari dalam lubang bulan, yang langsung menyerang pesawat luar angkasa beserta ketiga astronotnya. Di saat yang sama, bulan yang semakin mendekat membuat gravitasi bumi perlahan mulai melemah. Hal ini menyebabkan air laut mulai naik dan menyapu kota-kota di pesisir pantai serta kota-kota yang ada di dataran rendah, termasuk tempat di mana Brian serta Casey sedang berada. Dalam kejadian ini, Casey yang tidak bisa berenang sempat terbawa arus air, namun beruntung Brian berhasil menyelamatkannya. Di sisi lain, pihak NASA memutar ulang rekaman kejadian penyerangan yang dilakukan oleh anomali gelap, dan mereka mulai menyimpulkan bahwa kemungkinan anomali tersebut merupakan singularitas yang mereplikasi diri, atau sebuah teknologi yang memiliki kecerdasan buatan yang mungkin sangat tertarik dengan sinyal elektronik yang ada di dalam kapsul.
Dan karena mereka belum memiliki pengetahuan untuk menghadapi hal semacam ini, sang pimpinan NASA pun memutuskan untuk mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada Jocinda. Hal ini seketika membuat Jocinda teringat bahwa kejadian tersebut mungkin sangat mirip dengan apa yang diceritakan oleh Brian sebelum dipecat. Maka dari itu, dengan akses jabatan ini, Jocinda lantas pergi ke tempat file penyimpanan rahasia milik NASA, di mana dia menemukan rekaman dari helm Brian yang ternyata memang benar-benar diserang oleh anomali yang sama. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang seorang pria tua penjaga gedung yang memberitahukan bahwa dulu dalam misi pendaratan pertama manusia di bulan dengan pesawat Apollo, NASA pernah menemukan sebuah cahaya berkedip aneh yang memancar dari bawah kerak bulan. Namun mereka memutuskan untuk merahasiakan hal ini kepada publik. Sadar akan teknologi yang mungkin jauh lebih maju daripada manusia, pihak militer juga pernah berencana untuk menciptakan sebuah bom berbasis EMP bernama Zulu X-Ray 7. Namun karena alasan anggaran, program tersebut akhirnya ditutup dan disimpan rapat-rapat. Setelah mengetahui informasi ini, Jocinda segera menghubungi pihak militer dan mengaku bahwa dia sedang mengusahakan solusi untuk melawan anomali gelap serta mengembalikan bulan ke orbitnya. Akan tetapi, masalah ini ternyata sudah diambil alih oleh militer yang berniat akan menghancurkan bulan menggunakan nuklir agar tidak menyebabkan kiamat. Dan ketika pembicaraan itu dibubarkan, Jocinda kemudian berpesan kepada salah satu jenderal militer bernama Doug yang juga merupakan mantan suaminya, di mana jika mereka menggunakan nuklir, itu sama saja menjadi penyebab kiamat karena paparan radiasi yang akan menyebar ke seluruh permukaan bumi. Sesampainya di rumah, Jocinda mempersiapkan anaknya Jimmy bersama Michelle untuk pergi ke bunker militer di Colorado. Dan melalui mainan pesawat luar angkasa milik anaknya inilah, Jocinda memiliki ide tentang bagaimana melawan anomali gelap. Dia segera menghubungi Doug untuk mempertanyakan keberadaan bom yang bernama Zulu X-Ray 7. Karena bom tersebut berbasis EMP dan anomali gelap bersifat teknologi, Jocinda berasumsi bahwa mereka mungkin bisa menggunakan bom itu untuk melenyapkan anomali gelap tersebut. Sementara itu, Brian bersama Casey sedang mengeringkan baju sembari bercerita tentang masa lalu mereka, di mana Casey yang selalu bermimpi menjadi astronot namun tidak pernah tercapai karena ekonomi keluarga. Dan setelah pembicaraan itu, mereka pun pergi tidur. Hingga di pertengahan malam, tiba-tiba beberapa helikopter datang untuk menjemput Brian atas alasan keamanan nasional. Brian pun setuju untuk ikut, namun dengan syarat Casey harus ikut juga. Sesampainya di markas NASA, Brian yang tahu kalau ini permintaan dari Jocinda sempat marah-marah atas kejadian yang menimpa mereka sebelumnya. Namun hal itu segera dikesampingkan setelah Jocinda menunjukkan lubang besar di kawah bulan serta penyerangan yang dilakukan oleh anomali gelap yang merupakan sebuah bentuk kehidupan teknologi canggih. Jocinda memastikan ketika anomali itu keluar dari lubang, bulan terdeteksi berusaha untuk kembali ke orbitnya. Namun ketika anomali itu kembali ke dalam lubang, bulan lagi-lagi keluar dari orbitnya. Sehingga Jocinda yakin bahwa mereka harus mengeluarkan anomali itu dari dalam lubang agar bulan bisa kembali ke orbitnya. Mendengar ini, Casey seketika benar-benar yakin bahwa bulan merupakan sebuah megastruktur. Namun pernyataan tersebut diabaikan oleh Jocinda yang kemudian membeberkan rencananya untuk menyerang anomali gelap. Tapi masalahnya, anomali itu mengenali teknologi mereka, sehingga Jocinda membutuhkan bantuan Brian untuk sekali lagi menerbangkan pesawat Endeavour yang bisa dikendalikan secara manual. Brian menerima permintaan tersebut, namun dengan syarat Jocinda membebaskan putranya dari penjara. Setelahnya mereka pergi ke museum untuk mengambil pesawat Endeavour yang telah dicoret-coret akibat kerusuhan massal. Pesawat itu kemudian dikirim ke markas NASA untuk dilakukan perbaikan. Dalam proses perbaikan ini, bom Zulu X-Ray 7 akhirnya didatangkan oleh militer. Dan Brian diberitahu bagaimana cara mengaktifkan bom itu menggunakan alat pemicu jarak jauh. Usaha ini juga dibantu oleh pihak China yang memberikan sebuah rover untuk mengangkut bom, serta satelit SpaceX milik Elon Musk yang akan menjadi stasiun pengisian bahan bakar pesawat setelah mereka sampai di orbit bumi. Tidak lama kemudian, Sony akhirnya sampai. Dan meskipun dia tahu bahwa ayahnya lah yang membebaskannya dari penjara, namun Sony tetap membenci ayahnya setelah tahu bahwa Brian akan pergi keluar angkasa dengan membawa sebuah bom. Karena dia takut ayahnya tidak akan bisa kembali lagi. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba terjadi sebuah gempa bumi. Gempa tersebut mengakibatkan 1 dari 3 mesin pendorong roket mengalami kerusakan parah yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kenyataan ini tentu membuat Jocinda sadar bahwa satu-satunya pesawat mereka tidak akan pernah bisa sampai ke orbit bumi hanya dengan 2 mesin pendorong roket.
Alhasil apa yang mereka persiapkan pun menjadi sia-sia dan mereka sudah tidak memiliki harapan lagi. Untuk itu Jocinda lantas mengumumkan kepada seluruh kru yang sedang bekerja untuk segera meninggalkan tempat mereka dan mengevakuasi diri ke bunker militer di Colorado. Akan tetapi ketika Jocinda sedang mengantar Jimmy serta Michelle keluar, dia menerima laporan dari Casey yang mengatakan bahwa sebentar lagi gravitasi bulan akan melebihi 80% dari tarikan bumi. Yang mana hal ini menyadarkan Jocinda bahwa melemahnya gravitasi bumi ini akan membuat pesawat berhasil terbang meski hanya menggunakan 2 mesin pendorong roket. Jocinda segera mengabarkan hal ini kepada Brian, di mana pada awalnya Brian menolak karena hampir seluruh krunya telah dievakuasi. Untuk itu, Jocinda mengajukan diri untuk menemani Brian serta mengangkat Casey sebagai insinyur penerbangan yang juga akan menemani mereka. Suit up. Setelahnya, Brian serta Jocinda mengucapkan perpisahan kepada anak-anak mereka, di mana Sonny diminta untuk membawa Jimmy serta Michelle menuju ke Colorado dengan mengendarai sebuah Humvee. Tidak lupa, Brian juga menyerahkan pistolnya kepada Sonny untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Casey meminta bantuan Jocinda untuk menjemput ibunya yang berada di panti jompo. Setelah itu, mereka pun bersiap melakukan penerbangan dengan dibantu oleh beberapa kru yang tersisa. Namun tepat ketika mereka akan meluncur, tiba-tiba datang tsunami besar yang diakibatkan gelombang gravitasi bulan yang sedang menuju ke arah mereka. Beruntungnya, Brian berhasil meluncurkan roket tepat ketika tsunami itu datang. Namun tidak dengan para kru yang tersisa karena helikopter mereka ditelan ombak. Sementara Sonny, Jimmy, serta Michelle sempat turun dari kendaraan untuk memastikan kedua orang tua mereka selamat dari tsunami itu. Sebelum kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk melarikan diri dari gelombang tsunami yang juga hampir menelan mereka. Meskipun sempat mengalami masalah, namun pada akhirnya Brian, Jocinda, serta Casey berhasil sampai di orbit bumi. Mereka kemudian mengarahkan pesawat menuju satelit milik SpaceX untuk melakukan pengisian bahan bakar. Dan Casey yang mimpinya menjadi astronot akhirnya terwujud, sempat berfoto selfie menggunakan handphonenya. Dan tepat setelah pengisian bahan bakar selesai, mereka mendapati bulan yang sudah sangat dekat dengan bumi. Mereka pun segera mengarahkan pesawat ke sana. Bersamaan dengan ini terlihat puing-puing pecahan permukaan bulan yang mulai menghujani bumi. Sementara itu, Sonny dalam perjalanannya sempat menghubungi General Dog untuk memberitahukan posisi mereka. Akan tetapi di perjalanan berikutnya, mereka justru dihadang oleh beberapa orang yang merampas mobil serta tas milik Jimmy. Alhasil mereka pun tidak bisa lagi menghubungi General Dog karena telepon milik Jimmy ada di dalam tasnya. Dan karena mereka membutuhkan mobil, Sonny lantas membawa Jimmy serta Michelle menuju ke pegunungan Alpen, di mana dia yakin bahwa ibunya berada di sana bersama dengan Tom. Dalam perjalanan mereka bertiga sempat melewati sebuah pemukiman para pengungsi. Namun di saat itu juga bulan muncul dan lewat di atas mereka. Kejadian ini membuat tarikan gravitasi bulan memporak-porandakan pemukiman tersebut. Namun beruntungnya Sonny, Jimmy, serta Michelle berhasil selamat dari bencana itu. Di sisi lain, Brian, Jocinda, serta Casey akhirnya sampai di bulan. Meskipun pesawat mereka sempat mengalami beberapa kerusakan akibat tabrakan dengan puing-puing bulan. Brian kemudian menggunakan modul pendaratan dan berhasil menempatkan bom di atas lubang bulan untuk memancing keluar anomali gelap. Akan tetapi, bukannya memakan umpan, anomali tersebut justru menuju ke arah mereka. Sadar akan hal ini, Brian segera menghancurkan remote peledak bom serta handphone milik Casey. Yang beruntungnya hal itu membuat mereka berhasil selamat tepat sebelum anomali gelap meremukkan pesawat mereka. Setelah anomali gelap kembali masuk ke dalam lubang, Jocinda pun akhirnya sadar bahwa bom yang mereka gunakan tidak memiliki cukup daya elektronik. Dan karena hal itulah, anomali gelap lebih memilih menyerang pesawat mereka daripada bom tersebut. Kegagalan ini juga diperparah dengan rencana dari militer yang akan menembakkan nuklir tepat ketika bulan sudah menyentuh stratosfer bumi. Dan itu akan terjadi kurang dari 2 jam ke depan. Tidak ada pilihan lain, Brian pun memutuskan untuk membawa bom tersebut masuk ke dalam lubang demi mencari tahu apa yang ada di sana. Sementara itu, Sonny, Jimmy, serta Michelle akhirnya sampai di pegunungan Alpen, di mana mereka bertemu dengan Tom yang lantas membawa mereka ke sebuah kabin yang sedang ditinggali oleh Brenda serta kedua anak Tom. Di saat yang sama, mereka mendengar siaran radio yang meminta kepada semua orang yang ada di pegunungan Alpen untuk segera mengevakuasi diri.
karena sebentar lagi diperkirakan akan terjadi disipasi atmosfer di mana udara yang ada di permukaan akan tersedot ke atas. Untuk itu, Tom lantas membawa mereka semua ke salah satu rumah milik pelanggannya yang memiliki banyak sekali simpanan tabung oksigen yang rencananya akan mereka gunakan dalam perjalanan menuju ke bunker di Colorado. Akan tetapi, lagi-lagi para perampok yang sebelumnya merampok Sonny malah kembali muncul. Beruntungnya kali ini dengan pistol pemberian dari Brian, Sonny mampu melawan balik para perampok itu untuk mengambil kembali tas Jimmy serta membuat mereka semua berhasil pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi dalam perjalanan, para perampok kembali muncul dan mengejar mereka. Hal ini juga diperparah dengan bulan yang kembali melintas di atas mereka. Beruntungnya, dalam bencana gravitasi bulan ini, Sonny berhasil memanfaatkan keadaan yang membuat mereka semua akhirnya berhasil selamat. Di sisi lain, pihak militer telah melakukan persiapan untuk peluncuran nuklir. Jenderal Doc kemudian menghubungi Sonny untuk memperingatkan adanya radiasi akibat ledakan nuklir. Akan tetapi Jenderal Doc seketika terkejut setelah tahu bahwa mantan istrinya Jocinda sedang berada di bulan bersama dengan Brian. Di saat yang sama burung-burung terlihat berjatuhan yang menandakan bahwa oksigen sudah mulai menipis. Tom lantas membagikan tabung oksigen untuk kemudian berencana bersama-sama pergi ke sebuah terowongan kereta yang dibuat dari beton kuat yang berjarak beberapa mil dari tempat mereka. Sementara itu, Brian dan yang lain akhirnya sampai di kedalaman 25 km dan lantas dibuat terkejut karena ternyata selama ini teori Casey yang meyakini bahwa bulan adalah sebuah megastruktur yang ditenagai oleh bintang kecil di intinya akhirnya benar-benar terjawab. Oh God, that's a white dwarf. Tepat ketika mereka telah berhadapan dengan anomali gelap dan bersiap akan melepaskan bom, tiba-tiba pesawat bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh Brian. Pesawat itu kemudian mengarah ke sebuah platform di mana cahaya hijau terang muncul dari sebuah pintu dan menyelamatkan mereka dari serangan anomali gelap. Namun akibat pendaratan yang cukup keras, Jocinda serta Casey pun menjadi pingsan. Sedangkan Brian awalnya masih sadar, namun karena tidak adanya oksigen, dia pun ikut pingsan sebelum kemudian cahaya hijau kembali muncul menyinari mereka. Beberapa waktu kemudian Jocinda serta Casey pun terbangun dari pingsannya, dan yang mengejutkan di tempat itu tiba-tiba ada oksigen yang membuat mereka bisa bernafas. Dan karena mereka tidak menemukan keberadaan Brian, mereka pun memutuskan keluar untuk mencarinya. Di sana mereka menyadari sedang berada di sebuah hanggar raksasa yang diyakini oleh Casey dibangun oleh peradaban alien. Sebelum kemudian sebuah pintu dengan lorong panjang terbuka yang membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain memasukinya. Sementara itu, Brian tersadar sedang berada di sebuah tempat yang dipenuhi dengan cahaya putih, dan di hadapannya ada sebuah sosok yang menyerupai Sonny ketika dia masih kecil. Namun Adam segera menyadari bahwa sosok tersebut sebenarnya bukanlah anaknya, yang lantas membuat sosok itu pun mengaku bahwa dia sebenarnya adalah sebuah program kecerdasan buatan yang tertanam di dalam konstruksi bulan. Sebuah program yang diciptakan oleh nenek moyang manusia miliaran tahun yang lalu. Brian kemudian ditunjukkan dengan gambaran masa lalu, di mana pada saat itu manusia pernah menjadi peradaban maju serta berkembang dan hidup di sebuah galaksi yang jauh. Mereka juga berhasil membangun habitat di luar angkasa, di mana semua konflik sosial telah diselesaikan, dan perang hanyalah sebuah kenangan di masa lalu. Sebuah dunia damai dan harmonis yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang selalu melayani manusia dalam semua kehidupan sehari-hari mereka. Hingga sampai pada suatu hari, kecerdasan itu tiba-tiba memiliki pemikirannya sendiri untuk menolak diperbudak oleh manusia. Kecerdasan itu kemudian berkumpul menjadi kawanan anomali gelap dengan wujud nanoteknologi yang tak terhitung jumlahnya, untuk berbalik melawan manusia yang mereka anggap sebagai spesies lebih rendah dari kecerdasan itu sendiri. Anomali gelap kemudian memulai perang untuk memburu serta menghancurkan semua kehidupan biologis demi menghilangkan ancaman akan keberadaan mereka. Sampai di ambang kepunahan, beberapa manusia berhasil meloloskan diri dan pergi ke sudut rahasia di galaksi untuk membangun beberapa struktur raksasa yang dioperasikan oleh kecerdasan buatan yang kali ini jauh lebih jinak. Struktur yang ditenagai oleh bintang kecil itu diprogram untuk menemukan alam semesta ideal demi menghadirkan kehidupan baru bagi manusia. Akan tetapi, hanya struktur bulanlah yang berhasil diluncurkan sebelum anomali gelap menemukan keberadaan mereka dan menghancurkan seluruh peradaban nenek moyang manusia yang tersisa. Hingga pada akhirnya bulan sampai di tata surya ini untuk memulai penciptaan planet baru yang bisa dihuni serta menyebarkan DNA dari nenek moyang manusia.
Setelah itu, program bulan yang kali ini berwujud Sony dewasa meminta kepada Brian untuk memancing anomali gelap agar menjauh dari inti bulan, sehingga nantinya bulan bisa memperbaiki diri untuk kembali ke orbitnya. Hal ini harus melalui bantuan dari Brian karena sistem pertahanan bulan telah lebih dulu dihancurkan oleh anomali gelap. Sebelum kemudian kesadaran Brian dikembalikan, dan di saat yang sama Jacinda serta Casey pun menemukannya. Brian, wake up! Brian kemudian menceritakan apa yang dia alami kepada yang lain, dan ketika mereka keluar, secara mengejutkannya, pesawat serta bom yang mereka bawa kini telah sepenuhnya diperbaiki. Mereka pun segera menerbangkan pesawat itu guna memancing anomali gelap untuk keluar dari inti bulan lalu menghancurkannya. Dalam usaha ini, sebagian sistem pertahanan bulan yang tersisa yang terdiri dari pesawat perang ikut membantu Brian untuk menyerang anomali gelap. Sementara itu, pihak militer tengah bersiap untuk peluncuran nuklir. Akan tetapi Jenderal Dog yang memegang salah satu kunci peluncuran tiba-tiba menolak untuk melakukan hal tersebut. Karena dia yakin bahwa mantan istrinya Jacinda sedang berusaha untuk menyelamatkan bumi dan yakin bahwa dia akan berhasil. Sementara bulan sudah sangat dekat dengan bumi dan mulai menghujani kota-kota dengan serpihannya, Brian tengah bersiap akan mengorbankan dirinya demi menghancurkan anomali gelap. Akan tetapi rencana tersebut tidak disetujui oleh Jacinda yang membuat mereka berdua terus beradu argumen. Melihat ini, Casey pun dengan gagah berani memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan mengunci diri bersama dengan bom di bagian rover. Casey beralasan kalau dia sudah sangat bahagia bisa menjadi astronot. Dia juga sempat berpesan kepada Brian agar menjaga ibunya yang menderita Alzheimer serta memberitahu sang ibu kalau putranya bukanlah seseorang yang gagal. Sebelum kemudian, Casey memisahkan rover yang membawa bom dari pesawat mereka. I'm not a real doctor. I just put that on my business cards because it sounded cool. Go save the world, Dr. Hausman. Dan tepat ketika anomali gelap mulai menghancurkan rover, Casey pun mengaktifkan bomnya yang pada akhirnya usaha tersebut berhasil menghancurkan anomali gelap. Ledakan besar dari bom tersebut memberi dorongan kepada pesawat untuk keluar dari lubang lebih cepat. Dan karena saat itu bulan sudah sangat dekat dengan bumi, Brian serta Jacinda pun berhasil mendarat dengan selamat di salah satu bagian pegunungan Alpen. Mereka kemudian dijemput oleh helikopter, lalu mendarat di lokasi di mana Sony, Brenda, dan yang lain sedang berada tanpa kehadiran Tom. Karena sebelumnya Tom mengorbankan diri untuk memberikan tabung oksigennya kepada sang anak. Where's your friend? He saved the world. Film diakhiri dengan menunjukkan kesadaran Casey yang sempat berhasil dipindai oleh program bulan tepat sebelum dia meninggal. Yang pada akhirnya Casey pun menjadi bagian program kecerdasan di bulan dengan ditemani oleh wujud sang ibu serta kucingnya, dan diminta bersiap untuk mengembalikan bulan ke bentuk awalnya. We should get started. Get started with what? Seperti yang kalian tahu bahwa film ini mengangkat teori Dyson Sphere, sebuah hipotesis tentang megastruktur yang pertama kali dicetuskan oleh Olaf Stapledon melalui novel fiksi ilmiahnya berjudul Star Maker yang dirilis pada tahun 1937. Lalu dipopulerkan kembali oleh Freeman Dyson dalam tulisannya yang berjudul Search for Artificial Stellar Source of Infrared Radiation. Kalian bisa membaca ulasan lengkapnya di Wikipedia. Jadi gimana pendapat kalian tentang teori Dyson Sphere ini? Tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan seru lainnya. Silahkan like kalau suka video ini, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.